Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahro. Saya dari kelas C03. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Ehsan. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional di pertemuan kedua. Secara umum, konsep perdagangan dunia dibangun di atas prinsip kompetitif dan kompetitif yang berada keuntungan antar negara. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki perusahaan atau organisasi setelah membandingkannya dengan perusahaan atau organisasi lain. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan atau organisasi untuk mengatur strategi sehingga membuatnya berada pada posisi menguntungkan dibandingkan perusahaan atau organisasi lain. Jika negara memproduksi dan berdagang berdasarkan kompetitif dan kompetitif, keuntungannya diyakini bahwa efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang langka akan meningkat sedemikian rupa sehingga orang-orang di seluruh dunia akan menjadi lebih baik lagi. Teori keunggulan absolut. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut ketika negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi dengan negara lain. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa negara A memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi kentang, sedangkan B memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi gandum. Perdagangan internasional dengan keunggulan absolut dapat dikatakan menguntungkan jika negara A mengekspor kentang ke negara B dan mengimpor gandum dari negara B, begitu pula sebaliknya. Negara B mengekspor gandum ke negara A dan melakukan impor kentang dari negara A. Spesialisasi produksi dua negara yang melakukan perdagangan keunggulan absolut dapat disimulasikan, yaitu dalam tabel komoditas negara A, negara B. Komoditas terbagi dua, kentang dan gandum. Negara A 8 unit tenaga kerja, yang kedua 6 unit tenaga kerja. Negara B kentang 4 unit tenaga kerja, negara B gandum 12 unit tenaga kerja. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif. Yang pertama, overall low cost leadership. Perusahaan harus menjadi produsen yang memiliki efisiensi dengan tingkat lebih tinggi. Strategi low cost ini contohnya membangun fasilitas secara agresif tetapi dengan skala yang lebih efisien. Perusahaan juga dapat mengurangi berbagai biaya yang seharusnya dikeluarkan atas semua kegiatan operasional yang dilakukan. Yang kedua, differentiation adalah dalam bentuk menampilkan diri sebagai produsen yang menawarkan biaya lebih rendah tetapi memiliki keunikan produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat dibedakan dengan produk sejenisnya yang telah beredar di pasar. Ada beberapa karakteristik yang membedakan suatu perusahaan dan perusahaan lain, yaitu teknologi, fitur, layanan pelanggan, prestige secara brand image, dan inovasi. Berbagai hal ini dapat dioptimalkan untuk meraih perhatian calon pembeli. Yang ketiga, fokus. Selanjutnya, perusahaan harus bisa fokus dalam memilih segmen unggulan. Dengan demikian, akan lebih untuk menentukan strategi saat melayani segmen yang ditujui. Dengan memiliki fokus, perusahaan dapat melakukan eksploitasi pada pasar. Jadi, keunggulan kompetitif dan keunggulan kompetitif memiliki perbedaan yang cukup nyata. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain untuk meraih keuntungan dari target pasar yang ditujui.
Teori keunggulan komparatif ada dua, yaitu yang pertama teori keunggulan komparatif diperkenalkan oleh David Ricardo 1971 yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Yang kedua, berbeda dengan teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith 1937, Ricardo keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith, Ricardo 1971 menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut cukup dengan memiliki keunggulan komparatif pada negara harga untuk suatu komoditi yang relatif berbeda. Jadi, sekian, terima kasih. Presentasi saya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.